Ya Allah, setiap kami di akhir hidup kami, Engkau melihat kesetiaan itu tetap ada. Bersama-sama keluarga kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Berfirmanlah buat kami, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan sebentar menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar? Lihat kiri kanan dulu saudara, berikan salam, katakan saya senang kamu ada di samping saya. Haleluya. Saya berdoa biarlah seluruh jemaat gereja Bethel Anggrek ini, Bumi Anggrek ini terus diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mantu kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Dijaga, dibela, ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini berikan saya kesempatan untuk saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Oke, nama saya Agus Setiawan. Saya melayani satu jemaat juga di daerah Bekasi ini. Dan hari ini saudara, saya ingin kasih tema khotbah saya tentang level up. Bisa bantu? Nah Bapak Ibu, latar belakang dari, bisa bantu PowerPoint-nya? Oh, saya lihat di sana belum berubah. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tujuan dari khotbah saya ini adalah ingin memberikan satu edukasi kepada jemaat Tuhan bahwa setiap kita di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus terus bertumbuh, saudara. Ya, kita tidak cukup puas hanya seperti ini, tetapi kita ingin semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 29 ini adalah goal kita. Setiap orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari semua saudara-saudaranya. Ini goal kekristenan saudara. Jadi kita tidak mau menjadi Kristen baik-baik terus saudara. Tetapi kita harus berjalan masuk dalam level up untuk menjadi serupa dengan gambarannya Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah oleh karena itu saya katakan saudara bahwa pertumbuhan rohani seseorang saudara tidak ditentukan oleh sebuah usia. Orang boleh usianya bertambah saudara, tetapi belum tentu ada level up di dalam kerohaniannya saudara. Jadi usia boleh bertambah, tetapi saudara kalau tidak dibarengi dengan persekutuan dan pengertian tentang betapa Tuhan memiliki satu kerinduan pertumbuhan saudara, kita akan bertumbuh secara usia, tetapi secara rohani kita tidak bertumbuh. Nah, saudara, ada orang berpikir juga, kalau saya melayani Tuhan, saya sudah level up. Belum tentu, saudara. Karena ada orang yang melayani Tuhan, tetap sifatnya kaldi, kekanak-kanakan, saudara. Ya, gampang marah, gampang emosional, gampang tendang istri, gampang pukul pintu rumah tangga, gampang hancurkan semua. Padahal statusnya adalah hamba Allah. Tapi belum tentu, saudara, belum tentu. Saudara, belum tentu. Ada orang yang berpikir kalau saya sudah main musik seperti teman kita ini ya, wah saya sudah bertumbuh rohani kita. Belum tentu saudara, karena banyak pemusik juga yang hanya show, di sini enggak semuanya oke. Tetapi saudara, mereka hanya show, mereka menunjukkan skill mereka. Ketika mereka tidak puas di salah satu gereja, mereka gampang sekali pindah, apalagi PK-nya lebih besar. Di sini enggak. Sudah teruji. Saudara, jadi bagus. Ditentukan oleh apa? Nah, kita akan bahas hari ini. Coba lihat, saudara. Tahun 2025, kita ada di mana? Posisi rohani kita. Ya, apakah di angka 6? Apakah di angka 7,5, 8,5 atau 10? Target kita, saudara, kita harus masuk ke 10. Katakan amin. Nah, sekarang posisi kita ada di mana, saudara? Ya. Nah, saya ingin mendorong setiap jemaat di tempat ini harus terus bertumbuh sampai kita masuk ke dalam level 10. Next, saudara.
Ketika seorang petani saudara menanam saudara, maka pertumbuhan itu harus terjadi. Ketika benih itu ditaruh, harus terus bertumbuh, sampai akhirnya dia berbuah lebat dan bisa menjadi berkat buat petani itu saudara. Next, dengan cepat. Seketika seseorang menabur saudara, maka dia mengharapkan satu pertumbuhan. Dan ketika benih itu dilepaskan, maka benih itu saudara harus terus bertumbuh saudara. Ada level up saudara, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga orang bisa melihat tentang sikap hidup kita yang dulunya adalah sampah, dulunya orang yang penuh dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika kita berjalan di dalam pengiringan akan Tuhan, kehidupan kita berdampak dan orang bisa memetik buah dari setiap kehidupan kita. Nah, bicara soal level up, saudara, ini berbicara tentang bagaimana setiap jemaat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, menaruh satu mindset di dalam pola pikir dalam kehidupan mereka. Saya harus terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Kita datang di gereja ini, saudara, bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kita harus punya konsep bahwa saya harus berubah. Lihat kiri kanan. Amin. Harus berubah saudara. Jangan pegang prinsip Yesus Kristus tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saya harus sama seperti Kristus yang tidak berubah. Yesus tidak berubah keilahiannya dan kasihnya. Tapi kita harus berubah. Dari sesuatu yang buruk berubah menjadi ke arah yang jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu mari kita baca, kita mulai satu firman Tuhan ini. 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-18. Rasul Petrus menuliskan satu surat ini kepada semua orang percaya. Kepada orang-orang yang diselamatkan. Dia berkata begini. Tetapi dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam kenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Rasul Paulus saudara menuliskan tentang satu kerinduan hatinya kepada seluruh jemaat Tuhan yang pada saat itu saudara. Mereka ingin supaya jemaat Tuhan yang membuka hatinya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Mereka harus meninggalkan ajas-ajas iman, dasar, pengertian lama mereka untuk kemudian saudara bertumbuh saudara, level up untuk ke arah yang lebih baik lagi menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Karena itu dia tuliskan tetapi bertumbuhlah di dalam kasih saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian begini, ada orang gini, Pak, tolak ukurnya apa? Kalau saya sudah bertumbuh atau belum? Tolak ukurnya apa? Karena ini sesuatu yang sangat penting saudara. Karena ada orang berpikir saya sudah bertumbuh. Padahal dia masih belum bertumbuh. Karena ada orang berpikir saya sudah jadi diaken loh Pak. Saya sudah jadi pengerja loh Pak. Saya kalau terima tamu saya bilang shalom. Orang bergetar loh Pak. Wih, belum tentu saudara. Jadi sekarang tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Kalau saya sudah bertumbuh. Oke, dengan cepat. Tolak ukur yang pertama saudara. Next. Tolak ukur yang pertama yaitu perubahan karakter saudara. Saya tidak percaya orang berkata saya sudah bertumbuh. Tapi karakternya tidak mencerminkan tentang pertumbuhan itu. Anak-anak trauma dengan kita sebagai suami, seorang istri, seorang anak saudara. Istri trauma dengan sikap kita. Keluarga takut dengan sikap kita. Ke gereja rajin ke gereja. Nyembah bahasa roh. Tapi karakternya nggak berubah. Karakternya masih karakter yang lama. Karakternya masih karakter seperti seorang yang memang belum kenal Tuhan, saudara. Ngomongnya kasar. Istri maki-maki bahasa dari yang kaki 2, kaki 3, kaki 4 keluar semuanya. Dari yang tenggelam sampai yang terbang keluar semuanya.
Loh, bagaimana kita berkata saya bertumbuh dalam keimanan kita, kerohanian kita? Bagaimana kita masuk dalam level up kalau seandainya dalam segi karakter saja kita tidak berubah? Paulus berkata dalam 1 Korintus, dia katakan begini. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Meninggalkan, saudara, sifat kanak-kanak itu. Ini kan bicara soal karakter, saudara. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti wajar karena masih anak-anak. Lalu dikatakan aku merasa seperti kanak-kanak, wajar karena masih kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, wajar saudara karena masih kanak-kanak. Tetapi saudara, setelah aku menjadi dewasa, level up, pertumbuhan terjadi, maka hukumnya saudara, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, makanya tadi di dalam prolog saya, usia tidak menentukan kedewasaan. Melayani Tuhan tidak menentukan kedewasaan. Banyak uang diberkati, mobil banyak, rumah banyak, istri banyak. Tidak menentukan, saudara. Dia level up, saudara. Tapi yang paling esensial di dalam pertumbuhan yang bisa terlihat di dalam setiap kita orang percaya adalah karakter yang berubah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Lihat kiri kanan, jangan tepuk-tepuk tangan aja, berubah. Enak nih kalau khotbah kayak begini, saudara. Saya berdoa kita harus masuk dalam level up. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang masih kasar sama istri, yang masih kasar sama anak-anak, yang suka ngelawan sama orang tua, yang suka ngelawan sama suami, saudara. Ayo berubah mulai hari ini. Aminnya pales. Karakter Kristus harus ada. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam. Itu perubahan, saudara. Katakan haleluya. Yang kedua, yang kedua dengan cepat. Yang kedua, saudara, yuk kita baca ini dulu, top. Waduh, tunggu. Ya, yang kedua kita baca ayat ini dulu, saudara. Baru tadi ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, ayat ini mengisahkan tentang seorang muda yang kaya. Satu hari dia datang kepada Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Oh, itu sudah saya lakukan. Semuanya sudah. Lakukan ini juga. Oh, sudah. Semuanya oke, sudah saya lakukan. Wih, saudara. Saya berpikir ini orang muda ini hebat, saudara. Sudah dia lakukan semua. Satu kebenaran firman yang paling mendasar di dalam setiap dasar kekristenan. Ketika dia katakan oleh Yesus, dia katakan, sudah saya lakukan firman itu. Oh, Yesus kaget, hebat kali anak muda ini. Lalu dia katakan gini, keluarlah ayat ini, saudara. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, garis bawahi kata sempurna, saudara. Kesempurnaan di dalam kebenaran hidup imanmu, maka dikatakan pergilah,
jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika Tuhan berbicara ayat ini, saudara, ketika Tuhan berbicara tentang beri, jual semua hartamu, saudara, lalu berikan kepada orang miskin, maka saudara, berbeda sekali dengan ayat-ayat yang di atas. Maka keluarlah ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan. Bapak Ibu, level up itu bukan hanya sekedar bisa menjalankan satu firman. Oh Pak, firman itu sudah saya lakukan, bisa, bagus saudara. Mengampuni bisa enggak? Sudah Pak, bisa, bagus saudara. Tetapi ada satu yang gak bisa saya lakukan. Apa itu? Ketika saya harus menjual harta saya dan memberikannya kepada orang miskin, maka pergilah orang muda itu dengan sedih. Saudara, ayat ini sebetulnya mengisahkan level up. Berbicara level up, saudara, bukan hanya bisa menjalankan firman Tuhan 1, 2, 3 saja. Tetapi berbicara level up itu berbicara tentang melakukan firman Tuhan, berat atau susah. Semua yang berkata firman Tuhan, enak atau tidak enak, wajib kita lakukan. Itu yang dinamakan level up. Karena ada orang saudara, bisa saudara melayani tanpa PK, bisa. Tapi ketika berbicara mengampuni orang yang menyakiti dia nggak bisa. Nangkap apa yang saya maksudkan saudara? Ada orang saudara yang setia melayani Tuhan. Apapun dia lakukan untuk Tuhan. Tapi ketika berbicara soal dasar saudara yang menyakiti dia, luka yang pernah melukai dia, dan ketika berfirman tentang ampuni orang yang bersalah kepadamu dan doakan dia, lalu dia mulai berkata seperti anak ini, maka keluarlah anak muda itu dengan sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni. Selama kita tidak bisa melakukan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu mengikat kita karena kepahitankah, kebenciankah, karena hal apalah, maka kita tidak akan ada di dalam level up, di dalam kerohanian itu. Orang muda ini hebat saudara. Hukum-hukum Allah bisa dia kerjakan saudara. Dengan sempurna, dengan baik. Tapi ketika Tuhan berbicara soal jual hartamu dan berikan kepada orang-orang miskin, lalu datanglah kepadaku, gagal dia. Maka tidak masuk dalam level. Berbicara level up saudara adalah berbicara enak atau tidak enak firman, logika atau tidak logika firman, lalu sesuai juga dengan zaman ini. Selama itu yang namanya firman, maka selama itu juga hukumnya wajib kita lakukan. Aminnya Pales. Oke saudara. Kegagalan kita sebagai orang Kristen hanya dua saudara. Yang pertama, ketika hamba Tuhan berbicara soal mengampuni kesalahan orang lain. Lalu kita berargumentasi sama Tuhan, Tuhan, dia yang salah. Dia yang lebih muda. Harusnya dia yang datang pada saya. Dia yang salah, harusnya dia yang datang pada saya. Tuhan, bukan saya yang salah. Kita banyak berargumentasi sehingga kita tidak bisa mengampuni orang itu. Maka selama kita tidak bisa mengampuni orang itu, engkau dan saya tidak masuk dalam level up. Aminnya Pales. Bukan soal benar atau salah Bapak Ibu. Tetapi soal siapa yang waras. Siapa yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka mungkin belum level up. Tapi jemaat Bumi Anggrek sudah level up. Dan harus bisa mengampuni. Itu kegagalan kita ya. Kegagalan kita yang kedua saudara. Soal uang. Soal memberi. Ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati orang lain.
Iya, Tuhan nggak menyuruh orang kaya untuk memberkati orang, saudara. Tapi Tuhan menggerakkan siapapun juga untuk bisa memberkati orang lain. Janda di Sarfat hanya punya segenggam, saudara, tepung. Lalu sedikit minyak dalam buli-buli. Dan Tuhan gerakkan dia untuk memberkati Elisa, memelihara hamba Tuhan ini. Dan ternyata dia tergerak melakukannya. Tepung dalam tepayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah berkekurangan. Jadi Tuhan tidak memilih orang kaya untuk memilih memberkati orang lain. Tapi orang-orang yang sederhana, bahkan minus, Tuhan bisa gerakkan dia untuk memberkati hamba-hamba Tuhan atau siapapun juga. Tapi kadang kala kita gagal. Kita berargumentasi, Tuhan, wih, saya juga lagi kekurangan begini, masa saya banyak argumentasi, saudara. Selama saudara berargumentasi, maka selama itu juga saudara belum ada di dalam level up. Aminnya Paulus. Perpuluhan. Maaf saya bicara ini, saudara, karena ini penting juga. Terlalu banyak orang di luar sana khotbah tentang perpuluhan yang tidak boleh dikasih. Udah nggak usah. Saudara dengar baik-baik, saudara. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin dan tidak berubah dulu sekarang sampai selama sifatnya kekal absolut, saudara. Maka Maliaki 3 itu tetap berlaku sampai hari ini, saudara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan gagal. Kalau saudara ingin level up, saudara, ayo belajar. Kegagalan kita ini hanya 2, saudara. Pengampunan sama keuangan. Pak, saya kekurangan, gimana saya harus kasih perpuluhan? Justru karena kalian gak kasih perpuluhan, kurang terus. Serius, saudara. Saya kasih perpuluhan di gereja lokal saya bukan 10%, saudara. Bisa 12%. Setiap bulan celak. Dan terbukti Tuhan semakin menjaga, memelihara, merawat saya. Sampai hari ini gereja kami gak pernah kekurangan. Stabil kayak gimana, bahkan naik, saudara. Kenapa? Karena jemaat yang saya ajar, yang saya didik level up. Lihat kiri kanan, kamu juga harus. Jadi jangan diam, saudara. Ayo, saudara, lihat kiri kanan dulu. Ayo, jangan sampai nggak level up. Harus naik, saudara. Saya ngomong begini, saudara, karena saya ingin supaya jemaat gereja Bumi Anggrek ada di dalam pertumbuhan rohani. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Waktunya cepat sekali, saudara. Oke, ini janda Sarfat, saudara, contoh yang tadi saya udah ungkap, lewatkan saja. Nah, yuk kita baca ini. 1, 2, 3, ketaatan akan firman Tuhan itu bukti apa? Pertumbuhan kita, saudara. Kalau kita mengaku bertumbuh rohani, tapi firman Tuhan bisa pilih-pilih, yang ini bisa lakukan, yang ini saya lakukan, yang ini enggak. Belum, saudara. Lihat kiri kanan. Belum. Yang ini Pak saya bisa lakukan Pak, yang ini bisa lakukan, tapi yang ini belum level up, saudara. Bicara level up adalah ketika engkau dan saya taat akan firman Tuhan. Apapun jenis firman Tuhan itu, saudara. Maka engkau ada dalam pertumbuhan rohani. Level up. Tapi selama engkau pilih-pilih firman Tuhan ini bisa, firman itu ya, firman ini, yang ini enggak. Maka selama itu juga engkau ada di dalam perjalanan level up. Tapi saya sedang berkhotbah kepada jemaat-jemaat yang rindu masuk ke dalam level up. Katakan haleluya. Oke, next. Oke, next. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara yang kedua, bicara soal kesetiaan, saudara. Orang yang level up itu, saudara, adalah orang yang setia.
Walaupun saudara di dalam gereja lokal kondisi kita nggak baik dalam tanda petik, kok saya dicuekin, kok saya nggak di welcome-kan, kok saya kayaknya tersingkirkan. Saudara, orang yang level up dia nggak peduli akan hal itu, dia tetap setia mencari Tuhan. Apalagi langsung keluar dan tidak mau ibadah, saudara. Waktu gembala tidak memberikan salam, waktu gembala saudara tidak senyum, lalu dia mulai berkata, ngapain saya ibadah di situ? Oh, toh begini. Saudara, enggak. Orang yang level up, saudara, apapun kondisinya, dia tetap mencari Tuhan. Amin. Ketika sedang digoncangkan ekonomimu, ketika sedang digoncangkan kesehatanmu, ketika sedang digoncangkan rumah tanggamu, saudara, engkau tetap duduk di situ dan tetap berkata, Tuhan engkau baik. Banyak orang berkata, saudara, sebelum punya masalah, berkata saya bertumbuh kok. Rohani saya bertumbuh kok. Saya sudah bisa bahasa roh kok. Oh, saya sudah melayani. Saudara, bukan itu, saudara. Ketika engkau sedang digoncangkan, kicking and quicking, sedang digoncangkan, saudara. Ekonomimu, kesehatanmu, ya rumah tanggamu sedang digoncangkan. Dan engkau tetap setia duduk di dalam ibadah seperti ini. Dan angkat tanganmu, menangis dan berkata, Tuhan engkaulah segalanya buatku. Engkau level up. Karena banyak orang, saudara, ketika belum punya masalah, loncat ibadah, tepuk tangan, semuanya. Tetapi ketika punya masalah, sedang digoncangkan, dia mulai berkata, buat apa cari Tuhan? Toh saya sudah berdoa, saya setia sama Tuhan. Toh keadaan saya seperti ini. Lalu mundur secara perlahan, berbulan-bulan tinggal di rumah, enggak ibadah, enggak doa. Dan marah sama Tuhan. Selama kita punya konsep seperti itu, engkau belum ada di level up. Orang-orang yang ada di level up, dia adalah orang yang setia. Amin. Lihat kiri kanan, kamu orang yang setia. Haleluya. Kayaknya nggak mantap ini. Bahunya tepuk. Karena kamu orang yang setia. Jangan gampang tinggalkan Tuhan hanya gara-gara hal yang tanda teku, yang sementara, saudara. Tetaplah cari Tuhan, tetaplah kejar Tuhan apapun kondisi kita. Karena itu melambangkan tentang kondisi rohanimu. Jika engkau ada dalam kondisi level up, engkau akan tetap setia sampai selama-lamanya. Amsal 20 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang menyebut dirinya baik hati, banyak orang menyebutnya di baik hati, tetapi apa? Orang yang setia, siapakah yang menemukan? Hari ini saya menemukan di tempat ini orang-orang yang setia. Next. Oke, kita bicara yang pertama soal karakter, bicara soal level up. Yang kedua, saudara, berbicara soal ketaatan. Yang ketiga, saudara, bicara soal kesetiaan. Jadi level up itu, saudara, akan terlihat, saudara, yang pertama dari perubahan karakter, yang kedua dari ketaatan, yang ketiga dari kesetiaan orang itu. Nah, saya ingin buka satu gambar next. Oke, satu hari, saudara, ketika saya melayani di Jepang, ya saya sempat beberapa hari keliling, saudara, dan saya sampai ke sebuah stasiun Shibuya, saudara. Dan di stasiun Shibuya, stasiun kereta api Shibuya itu ada seekor anjing ini, saudara. Ada patung anjing namanya Hachiko, saudara. Dan Hachiko ini adalah lambang tentang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Nah, Hachiko ini adalah seekor anjing yang dipelihara oleh seorang profesor namanya Ueno. Ya. Dia tinggal di Shibuya, saudara, dan setiap hari dia pergi ke Tokyo untuk dia mengajar di salah satu university di sana. Dan anjing ini selalu antar, saudara. Tuannya pergi, lalu dia pulang nanti sore, saudara. Ketika tuannya datang, dia akan sudah tunggu di pintu dari
stasiun kereta api Shibuya itu. Suatu hari saudara, tiba-tiba Profesor itu kena serangan jantung dan akhirnya meninggal. Dan meninggal saudara dikuburkan, dan sementara anjing itu tidak tahu bahwa tuannya itu sudah meninggal. Dia tetap menunggu saudara. Ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun saudara. Dia tetap setia menunggu tuannya untuk datang menjemput dia. Satu hari, istri dari Oeno itu pindah saudara ke tempat yang kurang lebih 30-40 meter saudara. Anjingnya 40-30 kilometer saudara. Dibawa anjingnya, lalu kemudian dia tinggal di sana. Beberapa hari kemudian anjingnya hilang saudara. Mereka bingung di mana anjingnya. Ternyata saudara berhari-hari, ternyata anjingnya tetap kembali lagi ke stasiun itu dan menanti Tuhannya itu datang. Dibawa pulang lagi saudara. Lalu kemudian beberapa hari lagi dia datang lagi ke stasiun itu hanya untuk menanti Profesor Oeno itu untuk datang menjemput dia saudara. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia tetap setia. Orang sudah berkata Tuhanmu sudah mati, dia gak ngerti. Lalu dikasih makan sama pengunjung-pengunjung dan orang-orang yang dulu sering lihat dia. Dia tetap menunggu saudara, dia tetap setia kepada tuannya itu. Sampai 9 tahun berapa bulan kemudian. Akhirnya dia meninggal. Dan dia meninggal saudara dalam kesetiaan. Oleh karena itu dibuatlah patung ini, monumen ini sebagai lambang kesetiaan. Bapak Ibu, seekor anjing aja bisa setia sama Tuhannya. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau engkau bicara level up, engkau harus tetap setia sampai dia datang. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, tetaplah menjadi pribadi yang setia. Banyak orang yang berkata baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Tapi hari ini saya dengan iman, saya dapatkan orang-orang yang setia di gereja Betel Bumi Anggrek di tempat ini. Jadilah jemaat yang setia supaya kita masuk ke dalam kategori umat Tuhan level up. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini karena Engkau baik, teramat baik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkata, Tuhan aku mau bertumbuh terus dalam kerohanianku. Aku mau level up. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa dari tempat sini saja. Biarlah kita berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan. Untuk tahun ke depan, mulai hari ini ada red line yang kita buat. Untuk kita ke depan bertumbuh dan bertumbuh dan terus bertumbuh. Angkat tanganmu. Bapa di dalam surga, aku selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu terus ada atas setiap anak-anak-Mu. Aku memberkati mereka semuanya hari ini dengan berkat yang dari Engkau. Dan aku percaya ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu bertumbuh di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh. Mereka terlihat di dalam perubahan karakter, perubahan ketaatan, dan hidup di dalam kesetiaan. Aku memberkatinya dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, melalui kehidupan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.